Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah ICT Literasi kelas MJ104 yang akan membahas tentang pembentukan karakter pada anak sekolah dasar di era digital. Kami beranggotakan Uci, Pak Abdul Aziz, Pak Cairudin, Bu Maria, dan Bu Dinda Mutiarani. Kepada Bapak Cairudin dipersilahkan. Ya, terima kasih Uci. Selanjutnya saya akan membawakan materinya yang berjudul pembentukan karakter pada anak sekolah dasar di era digital. Untuk daftar isinya, yang pertama latar belakang masalah, berikutnya rumusan masalah, selanjutnya tujuan penelitian, kajian pustaka, berikutnya metode penelitian, dan di akhir referensi. Latar belakang masalah. Anak-anak dewasa ini lebih banyak menghabiskan waktu bermain game online, berinteraksi dengan media gadget seperti telepon seluler, laptop, dan video games. Akibatnya adalah karakter dan perilaku anak-anak tak jarang diketahui oleh para orang tua dan keluarganya. Maka tidak heran bila di era industri 4.0 dan society 5.0, anak-anak sekolah dasar di zaman now sudah terbiasa dengan teknologi digital seperti penggunaan ponsel, komputer, video game, dan lain-lain. Permasalahannya apa? Yang pertama, apa kecenderungan sifat dan karakter anak sekolah dasar di era digital? Yang kedua, bagaimana cara pembentukan karakter pada anak sekolah dasar di era digital? Yang ketiga, apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pembentukan karakter anak pada sekolah dasar di era digital? Tujuannya apa? Pertama, untuk mengetahui kecenderungan, sifat, dan karakter anak pada sekolah dasar di era digital. Kedua, untuk mengetahui bagaimana cara pembentukan karakter pada anak sekolah dasar di era digital. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan dalam pembentukan karakter anak pada sekolah dasar di era digital. Tinjauan pustaka, kami ambil referensi dari Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang tujuan pembentukan budi pekerti. Yang pertama, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi siswa, guru, dan tenaga pendidikan. Kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga, menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, dan atau menumbuh kembangkan lingkungan dan budaya belajar yang serasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Prinsip pendidikan karakter. Pendidikan karakter dapat diberikan kepada guru melalui keteladanan dan contoh-contoh yang baik agar anak didik dapat meniru dan melakukan apa yang mereka lihat pada perilaku baik gurunya. Gimana cara mendidik anak di era digital? Yang pertama, selalu mengingatkan dan meningkatkan wawasan tentang internet dan gadget. Kedua, diberikan pemahaman dan kesadaran bersama akan dampak negatif dari internet atau gadget. Ketiga, keterbukaan komunikasi yang baik dan dua arah dengan anak-anak sehingga ketika ada tontonan yang kurang pantas dapat dicegah. Selanjutnya, apabila ada internet di rumah, tempatkan pada ruang pertemuan keluarga sehingga dapat diketahui dan melihat apa yang dilakukan anak pada saat mengakses internet. Kelima, harus dibatasi dan diberi kesempatan waktu pada anak dalam menggunakan gadget dan internet. Orang tua bisa ikut kegiatan-kegiatan yang menumbuh kembangkan pendidikan karakter melalui berbagai aktivitas sosial, keagamaan, seni, dan budaya. Orang tua dalam keluarga harus memantau perkembangan perilaku anak-anaknya serta mendorong dan mendampingi aktivitas kegiatan yang mendukung anak belajar di rumah dengan mendampingi belajar, mengerjakan PR yang telah disiapkan guru di sekolah. Guru harus bisa merencanakan dan mempersiapkan berbagai pilihan
serta strategi dalam menanamkan nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik pada mata pelajaran yang diampuni. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh anak sekolah dengan melakukan gotong royong, membersihkan tempat-tempat umum seperti masjid, musola, gang-gang di lingkungan rumah, sungai, dan lainnya adalah pendidikan pembentuk karakter peduli lingkungan. Teknologi adalah alat bantu pendidikan untuk menciptakan generasi unggul sehingga negara bisa maju. Ini sangat dibutuhkan keteladanan semua pihak. Apalagi di era digital ini sangat dibutuhkan peran orang tua, guru, dan masyarakat. Selanjutnya akan dibawakan oleh Bu Maria. Baik, terima kasih Pak Chandra. Selanjutnya itu metode riset. Metode riset ini ada 5. Yang pertama, induktif deskriptif. Kedua, pengumpulan dokumen. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, wawancara. Dan yang kelima, membuat simpulan. Analisis pembentukan karakter anak sekolah dasar di era digital terbentuk menjadi 3. Yang pertama, kecenderungan sifat dan karakter anak pada sekolah dasar di era digital. Yang kedua, pembentukan karakter pada anak sekolah dasar di era digital. Yang ketiga, faktor penghambat dan pendukung pembentukan karakter anak pada sekolah dasar di era digital. Kecenderungan sifat dan karakter anak pada sekolah dasar di era digital yaitu pemalas, menyendiri, suka-suka, main game. Hasil wawancara yang pertama yaitu Ibu Dasti, umur 38 tahun, dari Cirebon. Aisyah, yang dipanggil Ais, anak saya, setiap hari suka main HP, sehingga kalau disuruh suka membangkang atau tidak mau. Kalaupun mau, lama. Sebabnya tidak mau ketinggalan HP. Kalau tidak dikasih HP, nangis, ngambek, dan seterusnya. Kadang saya bingung, tidak dikasih HP, saya lagi kerja, saya kasih HP sih supaya tidak main jauh-jauh dari rumah, tapi ya sering di luar rumah. Hasil wawancara yang kedua dari Ibu Hetty, Brebes, 36 tahun. Dirinya tidak suka main HP karena tidak boleh sama orang tuanya. Meskipun terkadang yang main HP tapi di sampingnya ada orang tuanya, terutama ibunya, karena bapaknya kerja di luar kota. Kakaknya juga sedang mondok di luar kota, jadi ya sendirian, hanya ikut sama ibunya. Main HP hanya kadang-kadang. Sebenarnya senang juga sih main HP, bisa main game. Pembentukan karakter pada anak sekolah dasar di era digital. Yang pertama, sebaiknya keluarga memberikan alternatif permainan yang bervariasi kepada anak-anak, terutama yang berhubungan dengan latihan penguatan otot dan pikiran, misalnya permainan bongkar pasang. Yang kedua, sebaiknya keluarga memprioritaskan permainan yang dapat membangkitkan daya kreativitas anak, misalnya yang sudah memiliki keikhlasan tujuan, sebagai alih-alih dari permainan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, sebaiknya keluarga memotivasi anak agar melibatkan perasaannya terhadap permainannya. Misalnya, ketika anak-anak berbicara kepada bonekanya, anggotanya jangan lantas mengolok-olok. Yang ketiga, faktor penghambat dan pendukung pembentukan karakter anak pada sekolah dasar di era digital. Faktor penghambatnya itu faktor kerawanan masyarakat atau lingkungan, melahirkan generasi cengeng dan bingung, daerah rawan gangguan kamtibnas, melahirkan generasi kriminal. Faktor pendukungnya, ciptakan budaya sekolah yang baik, memperkuat pendidikan keagamaan, peran orang tua atau guru atau masyarakat memotivasi akan melahirkan generasi unggul. Untuk kesimpulannya, saya kembalikan ke Kak Cahirudin. Untuk kesimpulan, yang pertama, kecenderungan sifat dan karakter anak pada sekolah dasar di era digital diawali oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk dari rumah dan lingkungan
permainan di luar rumah. Pembiasaan yang ditanamkan sejak dini oleh orang tua di rumah dengan lingkungan yang menguatkannya dapat menjadikan sifat anak menjadi baik dan berkarakter kuat. Sifat penurut atau santun, ramah, dan tidak cengeng tergantung pada kebiasaan mereka di rumah. Sementara di sekolah tinggal guru mengawasi dan menambah materi-materi formil yang sesuai dengan minat dan bakat yang sudah mulai tumbuh dari rumah. Kedua, pembentukan karakter pada anak sekolah dasar di era digital harus diawali sejak dini di rumah, karena pembentukan fondasi karakter pertama kali adalah dengan ibu atau bapaknya di rumah. Maka rumah adalah tempat pendidikan pertama sebelum di sekolah, sekaligus tempat pembentukan karakter pertama. Kemudian di sekolah perlu menguatkan apa yang sudah dibiasakan di rumah dengan berbagai keteladanan, pelatihan, pendidikan, dan penilaian yang didasarkan pada bakat dari anak didik. Istilah anak dengan kebaikan, hiasi anak dengan akhlak dan keteladanan. Faktor penghambat dalam pembentukan karakter anak terdiri dari 1. Kerawanan lingkungan, seperti terjadinya ketidakharmonisan orang tua dalam rumah tangga, kecanduan merokok, narkoba, dan kerawanan lain baik yang timbul di rumah maupun di lingkungan. Yang kedua, kerawanan keamanan dan ketertiban, seperti pornografi, dampak negatif internet, kenakalan anak atau remaja, dan sebagainya. Sementara faktor pendukung yang terdiri dari 1. Menciptakan budaya sekolah, 2. Penguatan pendidikan keagamaan, 3. Peran serta orang tua, guru, masyarakat, dan yang keempat motivasi. Untuk saran-sarannya, yang pertama, sarankan kepada orang tua untuk selalu membimbing dan mengawasi anak-anaknya di rumah, terutama dalam penggunaan gadget. Berilah pengetahuan yang cukup dengan selalu mengajak komunikasi. Yang kedua, sarankan kepada guru di sekolah untuk mengarahkan dan melatih anak-anak di usia SD atau madrasah ibtidaiyah dengan berbagai kegiatan yang positif, baik ekstrakurikuler maupun intrakurikuler, serta bekerja sama melalui komunikasi dengan para orang tua. Terakhir, sarankan kepada pemerintah supaya membuat regulasi dan aturan terkait digitalisasi di sektor pendidikan yang memihak kepada ranah anak, serta memfasilitasi pendidikan anak yang ramah lingkungan. Ini adalah referensi-referensi yang kami ambil untuk membuat makalah dan slide presentasinya. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.